Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu sekalian serta saudara-saudara dan adik-adik peserta daurah kali ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berbagai macam nikmat yang tak berhingga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita seluruhnya. Terutama di siang hari yang berbahagia ini, kita sama-sama dikumpulkan di dalam salah satu rumah dari rumah Allah, saling mengajarkan dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, yang mana peringatan demi peringatan inilah yang sangat bermanfaat bagi diri setiap muslim, terutama bagi para generasi muda yang tumbuh dan berkembang, di mana mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kesempatan yang besar. Tatkala mereka berada di masa-masa yang produktif, masa di mana mereka memiliki semangat yang besar dan tinggi, masa di mana mereka mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu lagi dilakukan oleh orang tua. Oleh karena itu jamaah sekalian, masa inilah yang harusnya dimanfaatkan oleh para pemuda dan pemudi dengan sebaik-baiknya. Karena masa muda itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu, para pemuda dan pemudi ini bersamaan dengan semangat mereka, kekuatan mereka, na'am, dan pemikiran mereka yang cemerlang itu, inilah yang banyak dimanfaatkan oleh syaitan laknatullahi alaih dan seluruh yang bekerja sama dengan mereka untuk menyesatkan anak cucu Adam dari segala arah. Naam. Maka dari itu nikmat besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang pemuda dan pemudi yang mau mendekatkan diri kepada Allah dan mau mempelajari agamanya.
Karena dari sekian banyak pemuda dan pemudi, kebanyakan mereka memanfaatkan waktu luang itu hanya pada perkara yang sia-sia atau bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pembahasan kita di siang hari ini berkaitan dengan pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme yang biasanya banyak terjadi di tengah-tengah para generasi muda. Nah, pembahasan ini jamaah sekalian adalah pembahasan yang sangat penting, disebabkan karena perkara faham radikalisme dan terorisme ini telah banyak meresahkan umat, meresahkan Islam dan kaum muslimin, atau bahkan sangat-sangat meresahkan para pemerintah, para penguasa kita dan para aparatur negara kita. Banyak biaya, banyak waktu, banyak energi yang habis dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme ini. Tapi bersamaan dengan itu, fenomena ini seolah-olah tidak habis. Bahkan terkadang kita merasa semakin banyak dan semakin bertambah dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Naam. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita butuh menyelamatkan diri kita dari bahaya ini. Bahkan penguasa kita telah membuat program-program, membentuk lembaga-lembaga dalam penanggulangan terorisme ini, termasuk beliau yang ada di samping saya, Masya Allah. Beliau adalah seorang ketua forum dari penanggulangan terorisme di negara kita, di Indonesia, terkhusus di daerah kita Sulawesi Barat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan memberikan kekuatan untuk menjalankan tugas beliau dengan sebaik-baiknya. Naam. Dan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa permasalahan ini, fenomena ini bukan permasalahan yang remeh, terutama pada pandangan para pemerintah dan penguasa kita. Naam. Maka penting untuk kita bahas, penting untuk kita perhatikan bersama, dan penting kita membentengi generasi ini, terutama generasi muda Islam, dari faham-faham yang bisa menyesatkan itu. Naam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mungkin ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan radikalisme dan terorisme itu sendiri. Tentunya kita ingin mengetahuinya bukan untuk melakukannya. Jelas ya? Orang Arab mengatakan araftu syarra la lisyarr lakin litawaqqihi, faman lam ya'rifil khaira bisyarr yaqa' fihi. Katanya, saya mempelajari suatu kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu, tapi tujuan mempelajarinya adalah litawaqqi, untuk berhati-hati daripadanya. Karena siapa yang tidak mengenal suatu kebaikan itu dengan kejelekan, maka suatu saat dia akan terjatuh dalam kejelekan itu dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Nah, di sini ada dua istilah yang sering kita dengarkan dan berkembang di tengah masyarakat, yaitu radikalisme dan terorisme. Nah, radikalisme itu sendiri jemaah sekalian, tatkala kita melihat ke definisi yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, di situ disebutkan bahwa radikalisme itu adalah faham
atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Naam. Itu definisi dari radikalisme. Jadi dia adalah suatu faham. Bagaimana dia ingin merubah sesuatu dengan cepat, tapi dengan cara kekerasan. Maka itulah yang disebut dengan radikalisme, berasal dari kata radikal. Naam. Sementara terorisme itu sendiri disebutkan dalam KBBI adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Dari definisi ini jamaah sekalian dapat kita pahami bahwa terjadinya terorisme itu bersumber dari faham radikalisme. Begitu ya? Iya. Jadi terciptanya suatu perbuatan teror di mana-mana, apakah itu bentuknya berupa bom ataupun tembakan ataupun pembunuhan ataupun tikaman dan yang lain sebagainya. Ya. Bentuk teror ini yang bisa merusak keamanan di suatu negeri atau di suatu komunitas masyarakat itu bersumber dari faham radikalisme yang mereka fahami. Nah, inilah yang menyebabkan jamaah sekalian, inilah yang menyebabkan terorisme itu sulit untuk hilang. Kenapa? Karena dia adalah faham ideologi yang mereka miliki. Berbeda misalnya para pelaku narkoba ya. Ya, demikian pula para pemabuk, minum keras, demikian pula para pezina dan yang lain sebagainya. Mereka itu bukan suatu ideologi. Mereka faham kalau mereka berada di atas kesesatan. Iya kan? Hanya karena hawa nafsu sehingga mereka terjatuh padanya. Sementara faham radikalisme ini jamaah sekalian, bahayanya karena dia adalah ideologi yang mereka merasa berada di atas kebenaran, sehingga sulit untuk diberantas. Satu ditangkap, ya muncul yang lainnya, begitu ya? Ya, kenapa? Selama ideologi ini masih berjalan, maka sulit untuk diberantas. Oleh karena itu jamaah sekalian, inilah peranan orang-orang yang berilmu, para dai, para ustadz, para kiai, para ulama, membantu para penguasa kita untuk menjelaskan kepada masyarakat hakikat dan bahaya daripada faham radikalisme dan terorisme itu. Iya. Ini harus sejalan antara penguasa dan orang-orang yang berilmu dalam menjelaskan bahaya radikalisme tersebut. Baik, hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat ya, apa yang terjadi berupa tindakan-tindakan kekerasan, teror dan yang lain sebagainya, faham-faham radikal yang tersebar di tengah masyarakat, itu sebenarnya faham itu bisa saja ada pada ya, hampir pada setiap masyarakat. Faham itu bisa saja ada pada semua agama, bukan hanya pada agama Islam saja. Nah, sehingga bentuk-bentuk teror itu bisa terjadi pada setiap negeri. Nah, maka dari itu keliru kalau di fenomena terorisme dan paham radikalisme ini hanya diarahkan kepada Islam saja. Ya, sebenarnya tidak benar. Kenapa? Karena terjadi juga pada agama yang lain. Bahkan terjadi pada etnis dan suku-suku. Ada yang berpemahaman radikal dan melakukan teror tersebut. Nah, saya kira kita masih ingat ya, beberapa tahun yang lalu mungkin masih kita ingat di negara mana itu ada satu masjid ya, didatangi oleh seorang yang bersenjata, kemudian mereka ditembaki. Ya, banyak yang meninggal dari kaum muslimin di situ. Naam.
Itu kan bagian dari bentuk teror, dan bukan terjadi dari kalangan kaum muslimin. Walaupun kita tidak pungkiri di dalam Islam juga ada yang berpemahaman dengan paham terorisme dan radikalisme ini. Baik. Adapun kami berbicara di sini bukan berbicara radikalisme secara umum, tapi kita akan membahas secara khusus faham-faham radikalisme yang terjadi di dalam Islam dan kaum muslimin dari orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam. Nah, ini mungkin yang akan kita kupas di sini, kita bahas. Nah, bagaimana sebenarnya itu? Apakah itu benar dari ajaran Islam? Apakah Islam mengajarkan faham yang seperti ini? Nah, ini yang harus kita bahas. Baik. Kalau berbicara tentang faham radikal dan terorisme ini, ya, sebenarnya paham radikalisme itu sudah mulai muncul sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Cikal bakalnya sudah ada di masa itu. Jelas ya? Cikal bakalnya sudah ada di zaman Nabi. Namun setelah meninggalnya Nabi, ya, semakin berkembang dan berkembang pesat di zaman pemerintahan Utsman ibnu Affan, terlebih lagi di zaman pemerintahan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu dzata yaumin qisman." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membagikan harta rampasan perang. Ya, kalau tidak salah disebutkan oleh ahli sejarah bahwa ini terjadi setelah perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi sekitar sebulan setelah pembukaan kota Mekah, ya. Ya, terjadi di Hunain. Tatkala itu walaupun di awalnya kaum muslimin itu mengalami bukan kekalahan tapi sempat terdesak, ya. Namun pada akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada Nabi dan para sahabatnya dan memenangkan pertempuran itu. Dan ketika itu didapatkan banyak sekali ghanimah, harta rampasan perang, berupa hewan ternak, emas dan perak, persenjataan dan yang lain sebagainya. Itu banyak sekali didapatkan. Setelah perang itu Nabi membagikan harta rampasan perang itu kepada kaum muslimin. Di sana Nabi memberikan kepada sebahagian orang dan tidak memberikan kepada sebahagian orang. Kenapa? Nabi hanya memberikan kepada orang-orang yang baru masanya dalam Islam, yaitu yang baru masuk Islam ketika terjadi Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Nah, disinilah muncul faham radikal ini. Iya. Sebahagian orang yang merasa dirinya berjasa dalam peperangan itu dan tidak dibagikan kepadanya harta rampasan perang, mulai protes. Di antaranya di sini disebutkan seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dia berkata, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, i'dil." Wahai Rasulullah, berbuat adillah kamu dalam pembagian ini. Coba lihat, ya. Berani melakukan protes secara frontal kepada pemerintah dan penguasa di hadapannya dan di hadapan rakyatnya. Ini adalah ciri daripada radikalisme dan akan melahirkan terorisme nanti. Iya, ini cikal bakalnya. Rasulullah sebagai kepala negara ketika itu membagikan harta rampasan perang, diprotes oleh dia. "Ya Rasulullah, i'dil." Wahai Rasulullah, berbuat adillah kamu dalam pembagian ini.
terlihat Nabi sangat marah, wajahnya merah, sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Waihak, faman ya'dil idza lam a'dil." Celaka kamu, siapa yang bisa adil kalau saya saja kamu anggap tidak adil? Saya sebagai utusan Allah kamu anggap tidak adil. Kira-kira selain saya siapa yang bisa adil menurut kamu? Iya, lihat jamaah sekalian, satu ciri terorisme dan radikalisme lagi, dia tidak pernah menganggap seorang penguasa itu, penguasa muslim itu, ya, berada di atas keadilan. Selalu dianggap zalim. Paham ya? Ya, selalu dia anggap zalim. Baik. Maka ketika mendengarkan Nabi bersabda seperti itu, tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ata'dzan li an adribu unuqah?" Wahai Rasulullah, apakah kamu mengizinkan saya untuk memenggal lehernya orang ini? Ya, seperti itu Umar ya, kita tahu wataknya beliau. Sedikit-sedikit kalau dibereskan saja. Iya. Jadi, apakah kamu izinkan saya untuk memenggal lehernya orang ini? Kata Umar, kata Nabi SAW, "La, jangan. Jangan kamu lakukan." Dalam sebagian riwayat, ya, diterangkan alasannya oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi larang untuk dibunuh orang itu? Ya. Kata Nabi, "Ma'adallah ayyatahaddatsan nasu anni aqtulu ashabi." Saya berlindung kepada Allah dari ucapan orang-orang yang nanti akan mengatakan bahwa saya ini membunuh sahabatku sendiri. Dia kan bagian dari pasukannya Nabi, bahkan dari kaum muslimin, iya. Tapi Nabi larang untuk dibunuh karena khawatir ucapan orang kafir di luar mengatakan, "Oh, lihat, temannya sendiri dia bunuh." Makanya Nabi cegah, jangan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lahu ashaban tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa qira'atakum bi qira'atihim." Tapi kata Nabi, lihat nanti di belakang orang ini, iya, akan ada pengikut-pengikutnya di belakang hari. Yang mana kata Nabi, kalau kalian membandingkan salat kalian dengan salat mereka, tidak ada apa-apanya. Kalian merasa rendah. Puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka, tidak ada apa-apanya puasa kalian. Bacaan Quran mereka, hafalan Qurannya, kalau dibandingkan dengan hafalan Quran mereka, tidak ada apa-apanya hafalan Quran kalian. Siapa yang dimaksud kalian oleh Nabi sini? Sahabat. Coba lihat jamaah sekalian. Iya. Makanya jangan heran kalau orang-orang yang berpemahaman radikal dan orang-orang yang melakukan teror itu, mereka adalah orang yang hebat ibadahnya. Kita tidak ada apa-apanya ibadah kita. Iya kan? Karena Nabi sudah sebutkan akan muncul di belakang nanti, di belakang hari, orang-orang yang seperti ini. Ibadahnya hebat, hafalan Qur'annya hebat, salatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Sahabat saja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya mereka. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah." Mereka adalah kelompok yang keluar dari agama ini sebagaimana busur panah keluar dari apa? Sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Artinya begitu cepatnya mereka keluar dari syariat agama kita. Nah, kenapa demikian jamaah sekalian? Iya, di dalam riwayat yang lain diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum." Karena mereka adalah kaum yang membaca Al-Quran, tapi bacaan Qurannya tidak melewati tenggorokannya. Artinya apa? Tidak dia ilmui,
dia tidak pahami dengan sebaik-baiknya sebagaimana pemahaman Nabi dan para sahabatnya di dalam membaca Al-Quran. Al-Quran mereka pahami sendiri. Nah, dia baca Quran, dia hafal Quran, tapi dia pahami dengan sendirinya. Tidak dibimbing oleh para ulama. Tidak dia pahami Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Akhirnya salah paham. Mereka pun mengambil satu dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Jelas ya? Ya, inilah sifat ekstrim yang menjadikan mereka melakukan sifat ekstrim di dalam beragama. Ketika dia paham satu dalil dan meninggalkan dalil yang lainnya. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah jamaah sekalian yang terus berkembang. Ya, cikal bakalnya dari seorang yang bernama siapa tadi? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Nah, yang mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an sendiri, beliau berkata tatkala beliau meriwayatkan hadis ini ya, kata beliau, "Asyhadu sami'tu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya bersaksi bahwa benar-benar saya dengarkan hadis ini dari Nabi, dari mulutnya Nabi. Wa asyhadu anni kuntu ma'a Ali bin Abi Talib hina qatalahum. Dan saya bersaksi bahwa saya bersama Ali bin Abi Talib ketika beliau memerangi mereka. Iya. Ketika Ali bin Abi Talib memerangi mereka, berarti para sahabat sudah menemukan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi nanti di belakang hari. Ya, ternyata yang menjadi pengikutnya Dzul Khuwaisirah ini adalah orang-orang yang keluar dari barisan pasukan Ali bin Abi Talib ketika itu. Nah, hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan mereka. Di zaman pemerintahan Abu Bakar, mereka belum terlalu nampak. Kenapa? Karena pemerintahan beliau singkat, hanya sekitar 3 tahun ya. Dan beliau sibuk memberantas orang-orang yang murtad sepeninggalnya Nabi. Di zaman Umar bin Al-Khattab, mereka juga belum terlalu nampak. Kenapa? Ya, karena mereka kita tahu bagaimana itu Umar bin Khattab. Ya, dari watak beliau dan ketegasan beliau. Ya, nanti mereka muncul dan mulai melakukan aksi-aksinya. Kapan itu? Ketika zaman pemerintahan khalifah yang ketiga, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Dzun Nurain, yang mana beliau adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana mereka sudah mulai menghasut kaum muslimin. Iya. Sudah mulai menyatakan bahwa Utsman ibn Affan tidak adil dalam pemerintahannya. Dan mereka sudah punya basis di Basrah, di Irak sekarang ya. Iya. Punya basis di Basrah dan mulai menggembosi kaum muslimin. Ya, khalifah itu tidak adil. Melakukan apa? Nepotisme. Nah, itu. Dan ini istilah yang sampai di zaman kita sekarang. Ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya. Ini yang selalu diarahkan ke pemerintah. Nah, sampai pada akhirnya tatkala datang musim haji ketika itu, kaum muslimin sementara wukuf di Arafah, ya, orang-orang Khawarij ini datang dari Basrah dan mengepung rumah khalifah. Bahkan mereka masuk ke dalam rumah khalifah dan menyembelih khalifah dalam keadaan Utsman bin Affan sementara membaca Al-Quran di rumahnya. Coba lihat ya perbuatan mereka. Iya. Sampai kemudian ini yang menyebabkan perpecahan di tengah kaum muslimin di zaman itu. Iya. Di zaman pemerintahan Ali bin Abi Talib mereka semakin besar. Nah, maka mereka pun saat itu mulai digelari
dengan istilah kaum Khawarij. Khawarij artinya orang-orang yang keluar dari mana? Keluar dari barisan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena mereka menganggap Ali bin Abi Thalib itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Satu lagi ciri Khawarij, ciri orang-orang yang berpemahaman radikal ini. Mereka selalu menuduh penguasa tidak berhukum dengan hukum Allah, yang dengan alasan itu mereka kafirkan pemerintah. Jelas ya? Dengan alasan ini mereka kafirkan pemerintah. Kenapa? Karena katanya Allah berfirman. Coba lihat di sini. Allah berfirman, "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Katanya siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang kafir. Hanya mengambil satu dalil. Dengan ini mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Iya. Dan seluruh pemerintah setelah beliau dikafirkan oleh mereka. Kalau kafir halal darahnya, ya kan? Iya, di sini akar kesesatan mereka. Makanya kita dapatkan para teroris, para orang-orang yang berpemahaman radikal ini, mereka begitu gampangnya mengkafirkan kaum muslimin. Jelas ya? Terutama pemerintah, ya, aparat keamanan dianggap sebagai tagut. Ya, tagut itu kan syaitan. Ya. Keluar dari agama, dihalalkan darahnya. Ini perlu kita kenali. Ya, ternyata awal munculnya mereka sudah ada ciri dan sifatnya. Jelas ya? Sudah ada ciri dan sifatnya. Ya, supaya kita kenal dan kita menghindar dari orang-orang yang seperti ini. Ya. Jadi mereka keluar dari barisan pasukan Ali bin Abi Thalib seraya mereka meneriakkan inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah. Mereka hanya berdalilkan dengan satu dalil. Akhirnya apa? Mereka terjatuh dalam sikap ekstrim, berlebihan di dalam beragama. Padahal mereka tidak membaca ayat Allah yang lain mengatakan apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang fasik. Ada juga yang tidak kafir, ya kan? Ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dihukumi oleh Allah sebagai orang yang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Ada juga yang dihukumi oleh Allah sebagai orang yang zalim. Sehingga jemaah sekalian, yang tidak berhukum dengan hukum Allah ini tidak boleh dihukumi rata semuanya kafir, keluar dari agama. Jelas? Iya. Kalau orang Khawarij sudah, mereka adalah orang kafir, keluar dari agama, halal darahnya, bisa dikudeta. Maka dari itu ikhwani fillah, butuh kita mempelajari ya, bagaimana mereka itu sebenarnya. Ya. Keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu mereka berkumpul di satu tempat yang namanya Nahrawan. Berkumpul di sana sampai kemudian Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Tapi sisa-sisa pasukan mereka itu masih ada. Ya, dan inilah yang terus melakukan teror dan bahkan berhasil membunuh siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika itu. Ya. Namanya Abdurrahman bin Muljim Al-Khawarij. Dia adalah orang Khawarij tulen, teroris tulen. Membunuh siapa? Khalifah ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah mereka ini, kisah kelam lagi suram, ya, orang-orang Khawarij ini. Mereka itulah orang-orang yang harus kita waspadai. Ya, dari sisi akidah, keyakinan dan ideologi mereka yang sangat berbahaya. Adapun teror yang mereka lakukan itu berawal dari apa? Berawal dari akidah mereka yang sesat. Keliru di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ekstrim di dalam beragama sehingga mereka hanya memahami satu dalil dan meninggalkan dalil yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis yang lainnya, beliau sendiri yang menamakan pengikut Dzul Khuwaisirah ini adalah orang Khawarij.
tatkala Nabi bersabda, al-khawariju kilabun nar. Orang-orang khawarij itu adalah anjing-anjing api neraka, kata Nabi. Nabi katakan mereka penduduk neraka, bahkan anjing-anjing api neraka. Kenapa demikian? Karena bahayanya fitnah yang mereka timbulkan di tengah umat. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, beliau memerintahkan kepada para sahabatnya. Kata beliau, "Ainama laqitumuhum faqtuluhum." Dimanapun kalian dapatkan mereka, perangi dia. Perangi orang Khawarij itu. Jangan ragu memerangi mereka. Bahkan Nabi mengatakan, kapan mereka terbunuh? Mereka adalah syarru qatilin tahta adimis sama. Mereka adalah orang yang terjelek, yang terbunuh di bawah kolong langit. Lain adraktuhum, kata Nabi, seandainya saya mendapatkan mereka nanti di belakang hari, saya masih hidup dan mereka muncul, kata Nabi, la aqtulannahum qatla'ad, pasti saya akan perangi mereka sebagaimana Allah perintahkan memerangi kaum 'Ad. Ini yang biasa banyak dari aparat negara kita, aparat keamanan kita yang menjadi korban ketika tidak faham dengan hadits Nabi ini. Ketika ditugaskan untuk menangkap mereka, misalnya menyergap mereka, itu ragu, ini ditembak atau tidak, akhirnya dia yang ditembak. Iya kan? Ingat jamaah sekalian, para aparat negara yang memerangi mereka, ini bagian daripada jihad fisabilillah. Siapa yang terbunuh di dalamnya? Mereka adalah orang yang terbunuh yang terbaik di dalam kehidupan dunia ini. Naam, jangan khawatir, dan kita harus saling bahu-membahu di dalam memerangi mereka, karena mereka adalah orang yang sangat jahat dan mengatasnamakan agama ini di dalam melakukan aksi-aksi mereka. Sehingga jamaah sekalian coba lihat, ya, agama kita dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang kafir. Agama kita dicap sebagai agama radikal. Ya, kaum muslimin dianggap sebagai teroris. Orang-orang yang berpakaian dengan pakaian muslim, itu dicurigai. Disebabkan karena apa? Karena ulah mereka yang tidak bertanggung jawab ini. Ya, maka ini penting sekali untuk kita bahas bersama. Agar supaya jamaah sekalian, ya, kita terhindar dari bahayanya mereka. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sedikit saya ingin memaparkan beberapa ciri daripada orang-orang Khawarij itu sendiri, ya. Orang-orang yang berpemahaman radikal itu, supaya kita bisa memahaminya. Ya, dan supaya kita tidak salah di dalam menghukumi orang. Ya, terkadang kalau kita tidak faham dengan akidah mereka, kita akan salah dalam menghukumi orang. Nah, karena kita hanya bisa melihat dari ciri mereka. Yang biasa melakukan bom bunuh diri, perempuan itu bercadar, laki-laki celana cingkrang, berjenggot. Iya. Nah, kadang hanya itu yang dilihat oleh masyarakat kita, ya. Nah, kalau ini yang dijadikan sebagai patokan atau ciri radikalisme, berarti apa? Kita akan salah dalam menghukumi orang. Mungkin saja bukan teroris kita katakan teroris. Mungkin juga sudah teroris tulen, tapi kita mengatakan bukan. Kenapa? Kita tidak paham bagaimana ciri mereka. Ya. Jadi jemaah sekalian, ciri orang-orang yang berpemahaman radikal ini tidak bisa dilihat hanya dari penampilannya saja. Naam, tidak bisa dilihat dari penampilannya saja, atau tidak bisa dilihat dari organisasi mereka. Kenapa? Karena berubah dari satu waktu ke waktu. Kalau sudah ketahuan dia sebagai kelompok ini, nanti akan berubah lagi kelompok yang lain, tapi isinya itu juga. Iya kan? Seperti itu. Maka dari itu, cara yang tepat untuk mengetahui, mengenal mereka itu adalah mengetahui akidah mereka, amalan mereka, ucapan mereka, pemahaman mereka di dalam beragama.
Sekali lagi, kita ini bahas dalam masalah apa? Dari sudut pandang agama Islam ya. Nah, orang-orang yang berpemahaman radikal di dalam agama Islam. Baik, ciri yang pertama di sini, ya. Kalau kita lihat dari kisah yang telah kita sebutkan tadi, bahwa seorang radikal itu mereka adalah orang-orang yang berpemahaman ekstrim di dalam beragama. Seperti yang telah kita contohkan tadi ya. Mereka ekstrim atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan gulu di dalam beragama. Kenapa? Itu tadi, karena mereka baca Qurannya sekedar di hafalan saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Jelas ya? Ya, mereka tidak pelajari dengan sebaik-baiknya. Seandainya pun mereka pelajari Quran, tidak dipelajari dari ahlinya, dari para ulama. Nah, maka dari itu para ulama kita menyebutkan bahwasanya tatkala kaum Khawarij ini memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib, berkumpul di Nahrawan, ketika dilihat siapa yang ada di situ, ternyata tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang bersama dengan mereka ini. Artinya apa? Tidak ada orang yang berilmu bersama dengan mereka. Hanya ahli qiraah, jago bacaan Qur'annya, jago hafalannya. Naam, tapi tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang bersama dengan mereka. Menunjukkan apa? Mereka berada di atas kejahilan. Kejahilan inilah tatkala mereka sandarkan kepada agama, akhirnya mereka berjalan membabi buta, masuk dalam sikap ekstrim yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Wahai ahlul kitab, ya, jangan kalian ekstrim di dalam agama kalian, dan jangan kalian berucap atas nama Allah kecuali kebenaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu." Hati-hati kalian bersikap ekstrim di dalam beragama, karena sungguh yang membinasakan umat sebelum kalian adalah orang-orang yang bersikap ekstrim di dalam beragama. Nah, sekali lagi, kenapa mereka bisa terjatuh dalam sikap ekstrim? Karena apa? Karena mereka tidak memahami agama ini dari ahlinya, dari orang-orang yang berilmu. Paham ya? Ya, akhirnya mereka tersesat dari jalan yang benar dalam keadaan mereka mengaku bahwa mereka itu berada di atas kebenaran. Baik, yang kedua dari ciri orang-orang yang berpemahaman radikal ini adalah bergampangan di dalam mengafirkan kaum muslimin dan penguasa kaum muslimin. Tadi dalam kisah kita sudah singgung ya. Ya, bagaimana mereka itu begitu mudahnya mengafirkan. Kenapa? Akar permasalahannya, kenapa mereka gampang mengkafirkan orang? Intinya karena mereka itu menganggap bahwa seorang yang melakukan dosa besar itu otomatis keluar dari agama, mengafirkan para pelaku dosa besar. Ya, ketika mereka dapatkan ada kesalahan dari penguasa, sudah kafir. Ya kan? Pemerintah korupsi, kafir. Kalau dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar kan tidak kafir, iya. Iya, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, itu tidak ada yang mengkafirkan kecuali dosa syirik yang mengeluarkan dari agama. Nah, kalau orang Khawarij tidak. Siapa saja yang melakukan dosa besar kafir. Nah, pemerintah korupsi kafir, pemerintah kolusi kafir, pemerintah kalasi kafir. Ya. Nah, pemerintah misalnya melegalkan tempat-tempat maksiat, sudah kafir. Kalau kafir boleh diperangi, halal darahnya. Ini ciri daripada terorisme. Jangan sampai nanti ada yang diajak ikut pengajian misalnya ya. Pengajian-pengajian tertentu harus disembunyi sandalnya kadang ya. Ya. Ditutup semua jendela.
Naam. Ya. Kemudian setelah itu apa? Mulai diberikan doktrin-doktrin khusus seperti ini, menyebutkan kesalahan pemerintah. Iya. Mengumbar kejelekan penguasa di hadapan rakyatnya. Itu semua adalah ciri daripada orang-orang yang berpemahaman radikal. Jelas ya? Nah, hati-hati terutama generasi muda yang yang dianggap sebagai seperti daun hijau ya. Belum tahu, terkadang ini yang paling gampang mereka rekrut. Ya, bahkan salah seorang dari anggota terorisme yang sudah ditangkap oleh pemerintah kita itu mengaku, ada di antara mereka yang mengaku bahwa kalau dia mendoktrin tidak cukup 30 menit. Tidak cukup 30 menit waktu yang dia butuhkan, ya, orang yang dia doktrin ini sudah siap mati. Naam. Silakan Ustaz. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ini ya, mereka sangat bergampangan di dalam mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Ya, pemerintah yang muslim. Sementara jemaah sekalian, dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang tidak boleh bergampangan mengkafirkan seorang yang telah bersyahadat la ilaha illallah. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadahuma. Fa in kana kama qala wa illa harat ilaih." Kata Nabi, siapa yang menuding kepada saudaranya, "Hei, kamu kafir?" Ya, dia pastikan individu itu, "Kamu kafir, keluar dari agama." Ucapan ini kembali kepada salah satu di antara keduanya, yang dituduh atau yang menuduh. Kalau benar, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak, tudingan kekafiran ini kembali kepada dirinya. Ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan apa jemaah sekalian? Seorang yang berada di atas Islam, mengikrarkan la ilaha illallah, tidak boleh sembarang dihukumi dia keluar dari agama. Terlebih lagi kalau dia adalah pemerintah kaum muslimin. Maka dari itu sangat mengherankan kalau ada misalnya terkadang di forum ya, ada yang bertanya, ya, presiden kita sekarang ini muslim atau kafir? Masya Allah. Iya. Jelas-jelas beliau salat, beliau bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam, bahkan kebanyakan dari syariat Islam itu dilaksanakan, masih diragukan akan keislamannya. Ini bahaya nih pemahaman yang seperti ini. Naam. Baik. Jadi bergampangan dalam mengkafirkan kaum muslimin, terlebih lagi penguasa kaum muslimin, itu adalah ciri daripada orang-orang Khawarij atau orang-orang yang berpemahaman ekstrim itu tadi. Baik. Selanjutnya jemaah sekalian, waktunya sudah 10 menit lagi. Nah, yang ketiga yang bisa kita sebutkan di sini adalah orang Khawarij atau orang yang berpemahaman radikal ini, mereka adalah orang-orang yang terlalu mudah dalam menentang penguasa muslim yang sah, bahkan keluar dari ketaatan kepada mereka dengan alasan menegakkan hukum Allah. Dengan alasan apa? Ingin menegakkan hukum Allah. Mereka menuding pemerintah tidak menegakkan hukum Allah dengan sebenar-benarnya. Naam. Yang pada akhirnya mereka pun menentang pemerintah muslim, mencabut ketaatan kepadanya, mencabut diri dari ketaatan kepada penguasa, bahkan tidak mau membaiat mereka. Apa artinya baiat? Sumpah setia, mengakui mereka sebagai pemerintah kita. Begitu ya? Ya. Sebagian mereka sudah keluar. Ya. Saya tidak mengakui presiden ini sebagai pemerintah. Naam. Tapi katanya harus ada khalifah. Iya. Harus ada khalifah menurut mereka. Ini bahaya ini. Iya. Pembentukan khilafah di tengah negeri muslim yang ada pemerintahnya yang sah. Ini adalah membuat negara di dalam negara.
dan ini membahayakan persatuan dan kesatuan kaum muslimin di negeri tersebut. Naam, tidak mau mengakui presiden sebagai pemimpinnya. Naam, dianggap sebagai tagut, diklaim sebagai orang yang telah keluar dari agama. Ini adalah ciri daripada orang-orang yang melakukan berpemahaman radikal. Apalagi mau mentaatinya, tidak mau mereka. Padahal dalam Islam, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita diperintah untuk mendengar dan taat kepada seorang pemerintah muslim yang sah, selama dia muslim dan selama dia berkuasa dengan sah di negeri tersebut. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah, taat kalian kepada Rasul dan penguasa di antara kalian, pemerintah kalian. Allah perintahkan kita untuk taat kepadanya. Lihat, Allah gandengkan ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada Rasulnya dan ketaatan kepada pemerintah. Menunjukkan ketaatan kepada pemerintah ini adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Allah perintahkan kita taat kepada pemerintah dan penguasa kita. Nah, bahkan Nabi SAW dalam banyak hadis, sederet hadis yang diriwayatkan dari Nabi, Nabi perintahkan kita untuk taat kepada penguasa dalam kondisi apapun. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabiba." Kata Nabi, dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak hamba sahaya dari Ethiopia, budak hitam dari Ethiopia, rambutnya seperti kismis lantaran keritingnya. Kata para ulama, Nabi menggambarkan gambaran yang terburuk. Walaupun asalnya budak itu tidak bisa menjadi pemimpin, begitu ya. Tapi seandainya ada budak muslim berhasil menjadi pemimpin di suatu negeri, kaum muslimin wajib mendengar dan taat kepadanya. Ini menunjukkan besarnya haknya penguasa itu kepada kita jemaah sekalian. Wajibnya taat kepada mereka. Kenapa? Karena kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak akan baik kalau yang dipimpin ini tidak taat kepada pemimpinnya. Tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ini yang dilanggar oleh orang-orang Khawarij. Mereka menganggap tidak boleh taat kepada pemimpin. Katanya kita taat kepada pemimpin yang yang adil saja. Kalau yang zalim mereka tidak mau taat. Sementara Nabi SAW di dalam hadis yang lainnya, beliau memerintahkan kepada kita jamaah sekalian, taat dalam segala kondisi, walaupun dalam kondisi kita terzalimi. Seandainya, alhamdulillah kalau pemerintah kita di Indonesia tidak menzalimi kita, tapi seandainya Allah mengutus kepada kita seorang pemimpin yang zalim, selama dia muslim wajib untuk mendengar dan taat kepadanya. Itu perintah Nabi SAW. Kata Nabi, "Isma'u wa ati'u wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk." Dengar dan taat kalian kepada pemimpin, walaupun punggung-punggung kalian dipukul, dicambuk, walaupun harta kalian dirampas, dengar dan taat kepadanya, kata Nabi. Coba lihat jamaah sekalian. Pemerintah mana yang merampas hak rakyatnya? Pemerintah mana yang menzalimi, memukul secara fisik kepada rakyatnya? Seandainya pun itu terjadi, kata Nabi, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada mereka. Baik, satu hadis lagi ingin saya sampaikan di sini. Nabi SAW menggambarkan gambaran yang terburuk seandainya itu terjadi di tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, akan berkuasa nanti di tengah kalian, akan muncul nanti di tengah kalian penguasa. Yang mana penguasa itu, kata Nabi,
Kata beliau, dia adalah penguasa. Qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Mereka memiliki hati mereka itu adalah hati syaitan, tapi berada di dalam tubuh seorang manusia. Hati syaitan, tubuhnya manusia, hatinya syaitan. Ini yang menjadi pemimpin. Coba bisa dibayangkan ya, mereka itu bagaimana kezalimannya terhadap rakyat. Hatinya hati syaitan. Nah, fi jusmanil ins. Mereka pasti melakukan apa? Kekerasan, kezaliman, penindasan terhadap rakyat. Nah, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ketika kami dapatkan pemimpin yang seperti itu?" Kata Nabi, "Isma'u wa ati'u." Dengar dan taat kepada perintahnya. Kata Nabi sallallahu, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, afala nunazi'uhum?" Wahai Rasulullah, tidakkah pantas kalau kita ini kudeta saja pemerintah yang seperti itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ma sallau." Jangan selama mereka itu masih sholat. Artinya selama mereka masih muslim, jangan dikudeta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan jemaah sekalian, kewajiban kita sebagai rakyat mendengar dan taat kepada penguasa, kebijakan-kebijakan mereka selama kita tidak diperintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kebijakan-kebijakan yang baik, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa kita. Nah, jelas ya? Ya, ini yang diselisih oleh orang-orang Khawarij. Kebanyakan mereka mencabut ketaatan dari pemerintah ketika mereka dapatkan ada kesalahan, ada kejelekan yang mereka dapatkan dari penguasanya. Dan ingat jemaah sekalian, satu ciri dan sifat orang Khawarij, mereka adalah kaum yang senang untuk membeberkan kejelekan penguasa di hadapan rakyatnya. Seperti kita singgung tadi dalam kisah Dzul Khuwaisirah ya. Ya. Ini dilarang di dalam agama kita. Nah, seandainya pun ada kesalahan penguasa, apa yang harus kita lakukan? Yang wajib kita lakukan adalah menasehatinya secara sembunyi-sembunyi. Bukan membeberkan kejelekan mereka, meneriaki mereka dari pinggir jalan atau dari depan gedung DPR misalnya, atau meneriaki mereka dari Monas. Bukan itu cara dalam merubah kezaliman penguasa. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kalau ada di antara kalian yang ingin menasihati penguasanya, man arada ayyansaha sultan, siapa yang ingin menasihati seorang penguasa, kata Nabi, falyakhudh biyadi, hendaklah dia menarik tangannya, wa yakhlu bi, berduaan dengannya. Jelas? Berduaan dengannya, sampaikan kepadanya, ada kesalahan begini, ya, mohon diperbaiki ini dan yang lain sebagainya. Begitu ya? Ya, mungkin ada yang mengatakan, bagaimana kita bisa berduaan dengan penguasa? Kita ini rakyat biasa. Sesuai dengan kemampuan kita jamaah sekalian. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Berikan nasihat kepada mereka dengan nasihat yang terbaik, bukan dengan cara yang buruk dan jelek. Naam, dengan cara teriak-teriak, dengan cara yang frontal, ya, membeberkan kejelekan mereka di hadapan penguasa. Ingat, di hadapan rakyatnya ya. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang suka menghinakan penguasa di hadapan rakyatnya. Kata Nabi, man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Siapa yang mencoba menghinakan penguasa Allah di permukaan bumi, pemerintah di permukaan bumi, ahanahullah, Allah akan menghinakan dia. Allah akan menghinakan dia, kata Allah. Maka dari itu jemaah sekalian, jangan heran kenapa di zaman ini kaum muslimin sulit berkembang misalnya ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kaum muslimin dianggap remeh oleh orang-orang kufar, oleh musuh-musuh Islam. Kenapa? Naam, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita.
mungkin kita banyak menghinakan penguasa kita, kita banyak membeberkan kejelekan pemerintah kita. Naam, yang mana itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, ini diantara ciri daripada orang-orang yang berpemahaman dengan pemahaman radikal. Masih banyak ciri yang lain yang mungkin tidak sempat kita sebutkan di kesempatan kali ini, tapi apa yang telah kita sebutkan itu adalah ciri terbesar mereka. Nah, yang kita semuanya wajib untuk mengenali dan memahami mereka. Bukan hanya melihat dari ciri fisiknya saja ya. Ya, tapi harus kita kenali dari sisi apa? Dari sisi akidah, dari sisi ajarannya, dari sisi pemahamannya, dari sisi pembahasan-pembahasan mereka di forum-forum dan yang lain sebagainya. Nah, karena banyak orang yang benci terorisme, terkadang dia sendiri tidak sadar terjatuh di dalam apa? Paham teroris. Begitu. Ya, mencela pemerintah. Dianggap perkara yang lumrah. Di mimbar-mimbar pemerintah dikuliti habis, ya kan? Terutama di masa-masa ketika politik semakin memanas kadang seperti itu ya. Pemerintah dijadikan bulan-bulanan dan yang lain sebagainya, dijatuhkan harkat dan martabatnya. Ini terlarang di dalam agama kita, jamaah sekalian. Baik, saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sedikit bisa menjadi pencerahan bagi kita seluruhnya. Dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita seluruhnya di atas jalan yang lurus. Naam, jauh dari paham-paham kesesatan dan kejelekan. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan kekuatan kepada para pemerintah dan penguasa kita untuk menjalankan tugas-tugas mereka untuk kesejahteraan rakyatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seluruhnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Naam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan atas materi yang sangat terbiasa tentang bahaya radikalisme dalam pandangan syariat Islam. Baik, kita mungkin buka sesi jawab, satu orang tuan dan satu orang akhwat. Untuk ikhwan yang bisa bertanya secara langsung. Ternyata masih ada tanya jawab ya. Mungkin ada yang bertanya dari ikhwan. Untuk akhwatnya